Suatu hari saya bertemu dengan Rudy Hartono, pebulu tangkis terkenal Indonesia, juara All England 8 kali, yang rekornya sampai hari ini tidak terpecahkan. Nah, dalam pertemuan itu saya menyapa Rudy Hartono. Saya bilang, Pak Rudy, tahun 1973 ada seorang anak diantar oleh omnya, pamannya, seorang polisi, bertemu Anda dan berjabat tangan di acara eksebisi di Gelora Pancasila Surabaya. Dia terkaget-kaget. Wah, Pak Andi, saya nggak ingat itu peristiwa. Oh, tentu saja tidak. Tapi buat anak itu, peristiwa yang terjadi tahun 1973 itu peristiwa penting dalam hidupnya. Dan orang itu adalah saya, Pak Rudy. Hah? Waduh, maaf Pak Andi, saya tidak ingat. Nggak apa-apa. Jadi saya malah berterima kasih karena waktu itu om saya memberi kesempatan karena dia yang kebetulan jaga pintu Gelora Pancasila dan dia punya inisiatif untuk membawa saya bersalaman dengan Anda. Jadi hari itu saya termotivasi sebagai anak kecil kelas 2 SD. Saya anak jalanan, waktu itu lebih banyak hidup di jalanan dan om saya panggil untuk kenalan sama Anda. Dan itu membuat satu momentum dalam hidup saya bahwa saya ingin seperti Anda, ingin jadi champion, ingin jadi juara. Cuma saya tidak tahu caranya bagaimana, tapi impian menjadi Anda itu kuat sekali. Nah, bagi saya ini penting dalam perjalanan hidup ketika bertemu dengan Anda. Tapi Pak Rudy, boleh tahu nggak, sebenarnya setelah Anda selesai, ya tidak lagi jadi atlet bulu tangkis, kemudian Anda memimpin satu perusahaan sekarang ini, apa makna Anda sebagai champion, sebagai juara All England dalam kehidupan Anda sehari-hari, dalam kegiatan Anda di perusahaan Anda? Saya ingin tahu itu. Wah, menarik Pak Andi ini pertanyaan. Tapi saya punya jawabannya. Terus saya bilang, wah saya ingin dengar. Oke, kalau gitu kita duduk, katanya gitu kan. Ini pertemuan di lobi sebuah hotel di Jakarta. Nah, kami duduklah. Kemudian dia bilang, Pak Andi, ada dua hal yang saya terapkan sampai hari ini. Dan saya merasa bahwa ini adalah sesuatu yang sering juga terjadi dalam kehidupan orang lain, Pak Andi. Lalu saya bertanya, apa itu Pak Rudy? Dia bilang begini, Pak Andi, waktu saya jadi pemain bulu tangkis, jadi atlet bulu tangkis, saya itu setiap kali berhadapan dengan lawan, saya selalu mikirin apa yang akan lawan lakukan terhadap saya. Atau apa yang akan dia lakukan untuk mengembalikan bola-bola saya. Saya mikir terus itu. Sampai kemudian saya ketemu Tan Yu Hok. Ini juga seorang atlet bulu tangkis yang lebih senior dari Rudy Hartono. Dia bilang, Rud, lu kalau berhadapan dengan lawan, lu jangan mikir apa yang lawan akan lakukan. Tapi lu mikir apa yang lu akan lakukan terhadap lawan. Sampai di sini, saya nggak ngerti apa arti atau apa makna cerita Rudy Hartono ini. Kemudian Rudy Hartono bilang, jadi begini Pak Andi, dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam pekerjaan, kita sering sibuk menilai apa yang orang kerjakan daripada apa yang harus kita kerjakan. Kenapa dia boleh tidak masuk satu hari, aku nggak boleh. Kenapa dia boleh hanya menerima tugas seringan itu, aku harus seberat ini. Kenapa dia gajinya lebih tinggi dari aku, kenapa aku gajinya kalah dari dia. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia lebih banyak menilai apa yang orang lain lakukan daripada apa yang bisa dia lakukan. Terus apa masalahnya? Masalahnya kemudian kita tidak mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, karena kita sibuk menilai orang lain. Kita kemudian membanding-bandingkan dan kita kecewa. Ada perasaan tidak adil dan macam-macam. Tapi itu sifatnya subjektif. Kadang memang orang lebih berprestasi, tapi kita marah pada orang itu karena kita tidak mampu mengejar dia. Tidak melakukan apa yang sebaik dia lakukan. Karena kita sibuk dengan mempersoalkan hal-hal di luar apa yang harus kita lakukan. Oke, saya bisa mengerti, aku bilang gitu. Bagus juga nih. Jadi artinya kalau mau bekerja ya kita fokus pada apa yang harus kita kerjakan. Toh kita percaya, katakanlah pimpinan kita langsung, mungkin orang yang tidak memberi kesempatan kita untuk berkembang. Tapi saya percaya dan saya pernah mengalami itu,
bahwa toh akhir dari semua ini adalah orang-orang itu tidak buta. Mereka bisa melihat prestasi kita. Sehingga karir, kesempatan untuk berkembang itu akan selalu ada kalau kita fokus pada apa yang harus kita kerjakan untuk mengembangkan diri kita. Dan itu saya alami juga dalam hidup saya. Yang kedua, kata Rudi Hartono, banyak orang selalu ingin menjadi seperti saya, menjadi champion, menjadi juara. Semua orang ingin sukses, semua orang ingin berhasil. Tetapi banyak orang tidak mau melalui proses. Jadi apa korelasi dengan Anda sebagai atlet? Jadi Pak Andi, saya bisa juara All England 8 kali, bukan bangun tidur, latihan sebentar kemudian jadi juara, tidak. Saya umur 13 tahun sudah digembleng oleh ayah saya. Saya harus bangun subuh, lari sekian kilometer, angkat beban, berlatih pukulan-pukulan badminton. Setelah itu mandi, baru berangkat sekolah. Pulang, makan siang, istirahat sebentar, digembleng lagi untuk teknis bermain badminton. Jadi kehidupan saya Pak Andi, setiap hari seperti itu. Bahkan saya boleh dibilang tidak memiliki masa-masa remaja seperti orang lain. Jadi kalau ada orang datang ke saya, kata Rudi Hartono, dan bilang, Pak Rudi, saya ingin sukses seperti Anda, jadi champion. Saya bilang, bagus. Tapi apakah Anda tahu untuk bisa seperti saya ada prosesnya? Apa itu Pak Rudi? Saya ceritakan proses seperti tadi. Rata-rata mereka kemudian bilang, wah berat ya. Wah kayaknya nggak mungkin ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi banyak orang ingin sukses secara instan. Mereka tidak mau melalui proses. Jadi semua sukses tidak semata-mata datang begitu saja jatuh dari langit. Ini yang sering diabaikan atau lalai diperhatikan oleh orang-orang. Mereka kecewa kenapa mereka tidak bisa berhasil. Mereka menyalahkan orang-orang, menyalahkan lingkungan, menyalahkan sekitar, menyalahkan orang tua, bahkan terakhir menyalahkan Tuhan atas kegagalan dalam hidup mereka. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang ingin sukses secara instan, tidak mau melalui proses. Nah, Rudi Hartono mengajarkan saya tentang proses. Kalau mau sukses, ya harus ada prosesnya. Dan prosesnya ini sering tidak mudah. Mudah-mudahan hari ini kita belajar bahwa sukses itu harus melalui proses. Namun jangan khawatir. Dengan adanya teknologi yang berkembang saat ini, ya, era digital, proses yang tadinya mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama ketika teknologi belum ditemukan, era digital belum ada, internet belum dikenal karena kita harus belajar dari lembaga-lembaga formal. Kalau sekarang kita bisa belajar apa saja dari luar dengan cepat karena internet aksesnya udah begitu dahsyatnya hari ini. Nah, ini mempercepat proses. Jadi kalau dulu belum era internet, belum ada digital, itu era mungkin untuk sukses membutuhkan 20 tahun. Tapi dengan era digital ini kita lihat anak-anak muda yang hebat-hebat bisa mempersempit jarak proses tadi sehingga sukses itu bisa dipercepat. Tapi harus tetap melalui proses. Nah, itu pelajaran yang saya dapatkan dari Rudi Hartono bahwa dalam hidup, baik dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam karir, selalu ada proses untuk bisa berhasil mewujudkan mimpi kita. Kemudian yang kedua, lebih baik kita fokus pada apa yang ingin kita kerjakan atau akan kita kerjakan untuk mengembangkan diri kita, prestasi kita, daripada kita sibuk menilai orang dan kita tidak berbuat apa-apa dalam hidup kita. Semoga ini bermanfaat.